keseragaman ini yang berbahaya ketika menganggap bahwa lagi-lagi murid terdidik itu kayak cuma sekedar angka aja. Agak berbahaya secara penamaan dulu. Ini secara penamaan kayak marketplace tuh kayak kesannya ya guru sebagai barang. Ya meskipun memang itu bikin takut, jujur takut. Pernah juga kayak diancam. Muda bersuara, suara anak muda untuk Indonesia lebih baik. Oke, balik lagi bersama dengan saya Leror ya. Dan tentunya di episode kita kali ini kita mengundang dengan narasumber yang berbeda-beda secara latar belakang, profesi, dan apapun yang ingin mereka suarakan di Muda Bersuara. Dan kali ini tentunya gue akan nge-blast ke lo sedikit-sedikit, pastinya lo udah tahu orang yang satu ini ya. Beliau adalah seorang konten kreator, public speakers, dan juga presiden Gen Z. Waduh, langsung aja kita blast buat lo semua, Rian Fahardi. Halo Bang. Halo Rian, salam kenal Rian ya. Thank you banget ya, thank you banget udah nyempetin dateng nih ya. Dengan kesibukannya, Masya Allah. Yang tadi dari Cilegon ya? Ya, habis dari Cilegon Bang. Oke. Di sana lagi ngapain ya? Seminar sih. Seminar di sana ya? Oh, di kampus di Cilegon ya? Jadi ngasih ceramah-ceramah. Ngasih inilah apa namanya, beberapa sharing pengalaman ke teman-teman segenerasi. Thank you sekali lagi ya dari schedule Rian sendiri yang udah padat sebagai konten kreator ya. Terus public speaker juga. Yang mana di sini anak-anak muda kalau seperti lo nih, Indonesia, wow, seperti apa nanti ya? Keren. Oke, yang pastinya gue cuma pengen tanya sama Rian. Rian, lo di di predikat atau dinobatkan sebagai presiden Gen Z, ya? Apa sih itu Gen Z, Yan? Oke, yang pertama dulu menarik tuh, dinobatkan atau apa? Sebenarnya bukan dinobatkan. Apa sih, Yan? Tapi mengklaim diri aja, Bang. Oh. Mengklaim diri as a presiden Gen Z ya. Karena ya kita di iklim demokrasi, kita bebas berimajinasi seperti apa aja, daripada kita diem gak ngelakuin apa ya. Saya coba melakukan sesuatu yang menurut orang, wah kayaknya lu gila deh ngeklaim sebagai presiden. Kan banyak juga tuh, entah segenerasi saya atau di atas tokoh-tokoh yang lebih senior lah, kayak apaan sih kayak gitu-gitu segala macam. Tapi ya saya punya keyakinan bahwa semakin kita mengidam-idamkan, memikirkan tentang sesuatu hal, ya itu akan tercapai dengan usaha juga. Makanya saya selalu suka dengan katanya Sartre, dia bilang man is nothing else but what he makes of himself. Artinya manusia tidak lain adalah apa yang ia bentuk untuk dirinya sendiri. Jadi ya gue pengen ngebentuk dari apa aja tuh, ya terserah gue gitu. Istilahnya ya gue pengen ngebentuk jadi presiden dari sekarang, karena memang punya keinginan jadi presiden di masa yang akan datang. Amin. Oke. Jadi kayak ya udah berangkat dari situ. Kenapa Gen Z sebenarnya ini linear juga dengan topik skripsi saya sih Bang. Jadi saya tuh meneliti tentang bagaimana seorang kandidat politik itu bisa menang dalam kontestasi perpolitikan lah. Jadi ada 3 pengaruh terutama erat kaitannya dengan personal branding. Jadi selain branding ternyata ada 2 faktor lagi, yaitu positioning dan segmenting. Dan presiden Gen Z ini sebenarnya kalau ditarik sebagai teori, ini teori branding sebenarnya. Nama presiden Gen Z, kemudian bagaimana hari ini sebagai personal branding saya ketika diundang, dan ini works gitu loh, kepake sampai hari ini pun. Dan Gen Z adalah sebuah segmentasi di mana saya sebagai Gen Z atau anak muda yang kelahirannya itu tahun 2000. Jadi kalau secara teori itu Gen Z ya 1997 sampai dengan 2012. Nah itu urutan usia Gen Z lah yang hari ini jadi bisa dibilang semacam penentu juga di dalam perpolitikan kita, terutama dalam kontestasi 2024 nanti. Karena secara data pun ya kita ada 28% lah Gen Z dan milenial ada sekitar 25%. Jadi kalau digabung setengah populasi penduduk Indonesia lah. Jadi
Gen Z itu secara kuantitas oke, secara kualitas juga saya mau ngeklaim oke juga. Jadi saya cuma pengen bilang bahwa Gen Z itu anak muda yang hari ini lahir dengan digandrungi oleh internet, cenderung digital native, cenderung idealis, tapi kita suka kok berkompromi dengan hal-hal yang baik, sosial, dan tentu saja peduli dengan isu-isu kekinian dan masa depan. Jadi kita sebagai Gen Z itu beberapa menyampingkan hal-hal yang remeh gitu loh. Tapi mencoba berfokus ke hal-hal yang sifatnya main course atau menu utama, bukan dessert atau appetizer, tapi menu-menu jangka panjang kayak perubahan iklim, terus kesenjangan, masalah pekerjaan, atau bahkan sampai isu-isu ke depan yang akan melibatkan generasi kita ke depan. Kita sampai aware sampai ke sana. Nah, itu Gen Z. Wow. Berarti secara status yang dibilang presiden Gen Z, ini dirimu sendiri ya yang mengklaim untuk gua ingin menjadi apa aja terserah istilahnya kan. Ya. Tapi kan berbicara seputar dari personal branding, itu bagaimana caranya kita mengangkat agar personal branding itu dinotis ya Yan ya? Iya. Benar gak sih ya? Harus didukung tuh. Oke, seperti itu kurang lebihnya ya. Tapi kalau berbicara seputar dari masih dalam Gen Z nih ya, Gen Z di sekarang ini itu seperti apa Yan? Menyikapi dari keadaan ya, keresahan mereka. Oke. Gue kan kalau bisa dibilang Bang salah satu konten kreator yang menghasilkan konten yang berbau politik, sosial isu juga, yang lagi viral juga, disikat juga lah. Dan memang beberapa kalau dilihat dari data TikTok saya dan media sosial saya itu rata-rata usianya di rentan usia 18 sampai 24 tahun. Itu sekitar 70% lah. Nah, dari setiap postingan ini kita bicara data dulu ya. Setiap kalau saya ngomongin politik, kalau yang agak berat itu mereka nggak terlalu nangkep tuh. Kayak misalnya contoh isu tentang apa namanya yang melibatkan berat banget gitu. Kayak misalnya kadang kita bahas tentang isu pangan atau apa segala macam, itu nggak nangkep gitu. Tapi kalau sedikit narasinya diubah, packagingnya nih, cara ngebungkus kadonya tuh diubah lebih menarik, mereka agak nangkep. Baru notice ya, baru di notice. Ya, Jadi sebenarnya bukan tentang isu yang beratnya nih, tapi sejauh mana pesannya itu nyampe ke hati, nyampe ke pikirannya anak muda hari ini sehingga tergerak hatinya buat ya do something lah. Kita suka kok isu-isu yang berat tapi dibungkus dengan sesuatu yang menarik. Kayak cara saya bawa narasi itu lewat TikTok kadang kayak kemarin contoh lagi viral soal kasusnya Ferdy Sambo. Saya memfokuskan itu kemarin kayak nge-review film Bang. Nge-review film. Jadi kemasannya ya. Iya, nggak nyebut ininya tapi kayak alurnya kayak film banget gitu. Ada naik turunnya, kemudian pemeran antagonisnya, protagonisnya sampai plot ceritanya tuh kayak film. Jadi kayak mereka tuh suka bumbu-bumbu yang semacam itu. Jadi bahasa kita tuh pop culture lah. Budaya popnya tuh harus kental. Jadi cara melihat atau bahkan memberikan informasi bagi Gen Z itu harus benar-benar semenyenangkan itu sebenarnya. Dan lagi-lagi kita suka dengan isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu yang melibatkan diri kita, itu pasti kita bakal lebih peka lah dengan isu-isu kekinian. Tapi ya seringkali hari ini kayak, ini mungkin bukan zamannya saya juga ya Bang, kayak anak muda hari ini kayak cuma sebatas dijadikan ya objektivasi aja demi kepentingan orang lain. Mentang-mentang kayak kita tadi 50% megang suara dalam kepentingan politik, ya udah diklaim bahwa ini paling muda, ini paling apa. Seringkali kayak gitu. Jadi objektivasi sehingga kayak Gen Z ya. Hari ini tuh anak muda gak berani buat nunjukin siapa dirinya gitu. Gara-gara tadi dengan kepentingan seseorang dari suara-suara anak muda yang begitu besar dikonversikan lewat angka,
dan akhirnya buat kepentingan mereka, dan itu yang hari ini menghantui kita juga lah. Cuma pertanyaannya, anak muda hari ini harus melakukan gebrakan dengan cara bisa paham fungsi dan benar-benar potensinya sebagai Gen Z yang tadi kita melek teknologi. Hari ini kita melakukan gerakan itu bisa lewat online, bahkan kayak memviralin sesuatu itu kayak bisa gampang banget. Nah, itulah kekuatan anak muda hari ini. Kita benar-benar digandrungi oleh internet dan hari ini masih mencoba untuk bagaimana bisa menggunakan teknologi ini secara bijaksana, gitu sih. Oke. Dalam penyampaian lo itu sendiri berarti ada esensial gimmicknya juga perlu ya nih? Menurut lo gimana? Esensial gimmick yang kayak gimana dulu nih Bang? Kayak misalnya kayak tadi tuh lo ingin menyampaikan dengan Ferdy Sambo tapi dikemas dengan seperti lo nge-review sebuah film gitu kan. Itu ada narasi-narasi kayak lo orang itu orang yang to the point atau sebenarnya bisa dikemas dengan kayak gimmick dulu seorang Rian? Kalau gua to the point sih Bang. To the point. To the point, tapi kayak benar-benar bagaimana mencoba ngebuat narasi itu seaman mungkin dulu. Jadi pasti istilahnya nggak semerta-merta ambil handphone terus ngomongin sesuatu terus diupload. Tapi kayak benar-benar ada proses kurasi dulu, filterisasi dulu, sejauh mana konten kita ini bermanfaat gak buat orang lain, atau bahkan ya mungkin bisa aja jadi bumerang buat kita atau bahkan buat orang lain. Nah, ini yang jadi tantangan terbesarnya anak muda sih ketika berada di iklim atau generasi emasnya sosial media hari inilah. Jadi kita tuh udah gak pikir panjang lagi buat nge-likes, komen. Jari-jari kita tuh kayak lentur aja ngatain orang. Atau luwes aja. Dan ini yang bahayanya gitu. Karena ya sosial media ini tadi gak kayak TV gitu. Ada proses kurasi, redaksi yang akhirnya mempengaruhi ke mental anak muda hari ini juga. Dan itu salah satu tantangan terbesarnya kita hari ini. Tapi saya punya keyakinan bahwa generasi Z itu beda dengan generasi-generasi sebelumnya Bang. Millennials, kemudian yang sebelumnya kayak baby boomers dan segala macam. Cara pandang kita itu beda. Perspektifnya itu ya. Iya, karena hari ini tuh selain faktor situasi yang kalau dalam buku tentang generasi itu yang ngebentuk karakter kita tuh sebenarnya pasti situasi. Jadi ya kita nggak bisa ngesamain anak muda yang di Jakarta dengan anak muda di Papua misalnya, pasti beda karena faktor situasi. Dan paling penting tadi zaman dan budaya. Jadi lagi-lagi seringkali banyak pejabat politisi yang ngeklaim Gen Z segala macam, tapi sebenarnya ya nggak tahu apa yang dia bicarakan gitu. Ya mungkin dia baca aja survei tentang Gen Z, tapi dia nggak tahu keinginan langsung gitu. Nggak tahu apa keresahan Gen Z kita, apa ya. Kegelisahan kita, apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, nggak ada yang nyampe. Ya paling data survei nunjukin kalau Gen Z berapa persen yang suka ini isu ini, tapi secara real di lapangan itu masih agak jarang. Ini kalau ditanya contoh konkretnya saya bisa jawab gitu. Baru kayak beberapa hari lalu ke NTT, kemudian sempat ke Aceh juga, sempat ke Tidore juga. Jadi mereka tuh punya masalah yang sama, tapi nggak bisa dalam satu ukuran terus dicobain semua gitu ya, istilahnya. Masalah yang sama ini seperti apa ya? Masalah yang sama ya pasti kayak misalnya hari ini ya faktor utama mungkin perbedaan itu kesenjangan lah, soal akses. Kayak misalnya kita bandingkan dengan daerah-daerah yang di luar pulau atau kota-kota besar lah. Tapi kita punya atau anak-anak di daerah sana punya kemauan yang sama kok untuk belajar, untuk googling, untuk ngecari sesuatu, tapi aksesnya itu tadi yang belum nyampe. Nah, kalau misalnya main course ini tadi soal kesenjangan, soal isu-isu yang harusnya bisa menopang anak-anak muda di daerah itu bisa lebih luas buat menunjang produktivitasnya, itu bisa kok disamain dengan anak-anak yang ada di Jakarta, di Makassar atau di Surabaya. Jadi saya cuma pengen bilang bahwa potensi anak muda itu tak terbatas sebenarnya, cuma kadang karena akses dan kemudian belum terpenuhinya beberapa
hal yang bisa mendorong produktivitas tadi ya, makanya ya beberapa bisa dibilang tadi cenderung gak bisa ikut bersaing. Jadi itu sih. Dan bagi saya lagi-lagi tadi bahwa anak muda hari ini punya kemauan yang tinggi untuk belajar karena tadi kita punya banyak preferensi dari Google, dari AI, dari YouTube, dari segala macam. Cuma tadi kadang karena datangnya sosial media itu ngeganggu kondisi mental kita sih. Oke. Kalau berbicara seputar dari Presiden Gen Z, tugas itu apa sih, Yan? Lucu juga sih ditanya kayak gini. Tugasnya apa ya? Kalau hari ini yang saya lakukan dari awal nge-branding nama itu awalnya iseng banget bang. Kayak apa ya nama yang branding, nama pena kayak gitu. Yang melekat ke orang. Lu mau ngatain gue ya terserah lah. Tapi satu yang gue pengen bilang bahwa gue pengen Gen Z itu bener-bener gak diremehin aja bang. Karena selalu stereotip yang muncul di awal-awal gue angkat isu Gen Z, kemudian ngecoba mulai TikTok ya pasti kayak anak muda identik dengan apatis gitu, ngomongin politik gak suka dengan hal-hal yang berat. Antipati. Terus mentalnya lemah lah dikit-dikit, healing dikit-dikit ini segala macam ya. Gue pengen coba munculin sosok gue yang sebenarnya gue bentuk juga positioning itu sebagai orang yang terlihat kritis, orang yang mengkritik pemerintah. Itu kan kalau di sosial media kita main persona gitu yang bisa aja dengan dunia realnya itu beda. Tapi ya gue coba mainkan peran itu karena lagi kosong nih, pos-posnya tuh lagi gak ada yang isi gitu. Jadi gue coba mengisi itu dengan positioningnya gue sebagai orang yang kritis tadi, karena melihat banyak yang lebih pintar dari Rian bang, banyak yang lebih jago, banyak yang mungkin punya jabatan di kampus tuh presiden, menteri-menteri segala macam. Tapi kenapa ketika bicara soal di lapangan tuh ya memang seseorang tuh punya dampaknya masing-masing lah. Tapi kayak ngelihat kesalahan, ngelihat kejahatan di luar sana, seliweran, melihat pejabat yang arogan, melihat menteri yang korupsi, melihat ada banyak hari ini yang terjadi, kok gak ada sih banyak anak muda yang protes benar-benar manfaatin potensinya gitu loh. Ya mungkin ada lewat jalanan, teriak. Tapi kalau ditanya sejauh ini seberapa efektif teriak di jalan dibandingkan sekali teriak tentang jalanan berlubang, rombongan istana datang ke Lampung ya kan. Jadi ya pengen bilang aja bahwa pos-pos itu harus benar-benar diisi oleh anak muda, karena kita paham gunain medsos, tahu gimana cara viral, tahu cara buat video yang menarik, tahu cara sense visual yang bisa mendatangkan animo orang banyak buat nonton. Tapi kenapa nggak ada gitu? Nah, masuklah saya untuk kayak ngecoba memposisikan diri sebagai anak muda yang kritis itu bang. Ya meskipun taruhannya juga banyak sampai hari ini, kayak beberapa akun TikTok pernah diblokir, beberapa pernah dipanggil menteri untuk ya sekedar klarifikasi aja, kenapa lu upload ini segala macam. Kemudian pernah juga ada yang gerakin buzzer buat nyerang, ya adalah itu bukti-buktinya semua. Mental katanya. Kena mental juga. Tapi saya pikir yang kayak gini kan harusnya dijadikan keakraban aja. Gue ngutip Seneca juga sih, jangan sampai kayak kita nganggep yang kayak gini tuh sebagai ketakutan bang. Karena kadang tuh anak muda sekali bersuara dikirimin surat somasi udah langsung lari, langsung kabur lah. Ya meskipun memang itu bikin takut, jujur takut. Pernah juga kayak diancam. Awalnya takut, terima aja ketakutan itu. Tapi kalau kita dikuasai oleh rasa takut itu, gue mikir lagi bang, kayak ke depannya ketika gue berhenti bersuara, siapa lagi yang nerusin? Kalau bukan gue siapa lagi? Selalu itu. Kadang juga pernah pengen berhenti speak up dan segala macam, tapi ya hari ini masih coba terus-terusan buat, ya kalau misalnya gue nggak lakuin sekarang ya mungkin akan terlambat gitu. Dan hari ini pun
Kalau ditanya tugas gue sebagai presiden Gen Z apa, gue sekarang lagi fokus ngebangun yang namanya distrik berisik. Itu semacam movement, gerakan yang dimana kayak gue pengen menciptakan sebuah tempat di mana orang-orang tuh bisa berdiskusi, bisa sharing ide, bisa saling kritik, bisa saling tunjuk-tunjukkan, berdebat dengan adab dan tentunya dengan sehat gitu, tanpa didominasi dengan sensor, tanpa dikriminalisasi, tanpa diintimidasi. Jadi lagi ngebangun itu sekarang, dan target kita itu di setiap daerah akan ada orang-orang berisik lainnya lah yang berisi gitu. Itu yang lagi dibangun, kayak kemarin di Aceh, di Tidore. Jadi kemarin kita buat acara di Bali juga, undang kreator-kreator lokal Bali yang berisik lah di segmennya, yang punya banyak followers buat ngasih impact, ya kita undang. Sehingga yang datang ngerasa bahwa oh ternyata suara gue di sosmed sepowerful itu kok. Nah kita mencoba membentuk kreator-kreator di daerah. Nah itu sekarang yang lagi gue bangun. Dan benar-benar kayak pengen focusing bahwa ya suara kita nggak sia-sia kok sebagai anak muda. Gitu sih bang. Berisik tapi berisi ya. Iya harus itu, karena banyak juga tuh berisik kadang cuma knowing doang kan. Iya. Berisik tapi ada tujuannya ya. Berisi ya. Dan terakhirnya ada lagi bang. Apa tuh? Berdampak. Harus tuh. Endgame kita itu kan. Siap. Ya tapi ngomongin awal mulai dari dirimu sendiri buat konten-konten isu yang tengah viral di negara kita tuh, awalnya tuh gimana ya? Awalnya karena saya nggak pernah ngeset plan hidup saya tuh pengen kayak jadi konten kreator sekarang bang. Tapi semuanya tuh gue persiapkan. Tapi bukan persiapan gue pengen jadi tiktokers, gue pengen jadi selebgram atau bahkan dinonton jutaan, nggak pernah. Tapi gue percaya bahwa akan selalu ada momen, ini katanya Winston Churchill, akan ada satu momen ketika pundak kita itu ditepuk, kemudian akan datang sesuatu yang memang itu ditakdirin buat kita, yang akan sayang sekali ketika momen itu kita lewatkan gara-gara kita nggak berani gitu. Masa kejayaan kita akan hilang gitu, katanya Winston Churchill. Nah, momen ini ditepuk bahunya gue bang, datang pada saat gue lagi pengen daftar di salah satu perusahaan yang mengharuskan itu memperkenalkan video lewat TikTok. Jadi perkenalan diri tuh lu baru diterima tuh. Itu pun kalau bagus perkenalan diri lu. Tapi melalui sosmed. Melalui TikTok. Iya, sosmed itu tadi. Ya gue seriusin dong, karena biar gue keterima gitu. Belajar cara ini segala macam, karena dulu memang yang tadi gue bilang, gue belajar media, belajar nulis, bahkan sempat beberapa magang di beberapa TV, di RCTI pernah, di Kompas juga pernah. Jadi ya proses itu ternyata membawa gue jadi kreator. Nah pada saat itu perkenalan diri dengan bagus lah menurut versi gue. FYP pada saat itu rame yang nonton. Ya bagus nih bang videonya, lanjut. Nah dari situlah bagi gue kayak video apa tuh Yan? Perkenalan diri doang. Nama, gue siapa, lahir di mana. Tapi ya memang gue ngebuat narasi-narasi yang ya mendayu-dayu juga, gaya-gaya Mbak Nana juga sih sebenarnya. Dengan ya gue pikir agak beda lah dengan orang yang ngedaftar di perusahaan itu. Ya udah, FYP banyak dorongan untuk gue buat lagi bang video yang lain. Nah dari situ tak gak rame, ada lagi yang rame. Jadi mulai dari situlah sebenarnya awal mulanya tuh gue mulai konten TikTok. Tapi itu tahun berapa ya? Belum genap setahun sih bang, 2022 kemarin. Dan dari situ, tapi sialnya sih bang gue nggak keterima sih ke perusahaan itu. Udah bagus. FYP ya? Iya udah FYP, udah wawancara, nggak keterima, nggak tahu kenapa nggak keterima itu. Dan lo sendiri sebenarnya tuh ketika melihat hasilnya dari FYP sendiri itu lo udah confidence full ya, gue bakal keterima nih, atau ya pede aja sih. Ya, cuma agak sakit hati sih. Cuma ya mau gimana, justru gue nggak keterima, justru diterima oleh beberapa ini kemarin. Jadi ada jalan-jalan baru lah yang dibuat dari situ. Jadi kayak setelah itu intens lah buat video-video. Jadi awalnya bukan langsung ngekritik bang, malah kayak gue ngebahas seputar kuliah, organisasi, diri gue, karena itu yang keseharian gue. Jadi kayak ya gue selalu suka melakukan apa yang ada di sekeliling gue, bukan kayak tentang
ada yang apa yang terjadi di luar sana atau apa dulu kayak keseharian aja sampai hari ini ada beberapa isu yang benar-benar viral kayak soal apa yang pertama banget pas harga BBM naik tuh. Oke. Nah, harga BBM naik, kemudian menterinya atau pejabat-pejabatnya lagi sibuk buat 2024. Nah, itu awal mula gue speak up dan rame tentang politik. Nah, dari situlah buat sebuah playlist atau nama program di TikTok Gen Z Buka Mata. Nah, dari situlah kayak konstan upload tentang kondisi yang terjadi di negeri ini. Ya, meskipun ya itu berisik aja, tapi gue punya prinsip bahwa ini bukan zaman dimana kayak kita harus ngedengerin pemerintah, humas pemerintah, tapi perlu ada narasi baru, narasi tandingan di mana masyarakat bisa menentukan keputusan secara tepat. Itu aja sih. Jadi ya gue percaya apa yang gue sampaikan itu bisa mempengaruhi keputusan orang aja. Selama itu benar, ya semoga aja keputusan yang dihasilkan juga benar. Jadi ya nggak pernah nge-expect, oh ini bisa ngerubah kebijakan. Oh ini bisa diperhatikan oleh menteri atau presiden, enggak. Cuma sekedar ya gue pengen ngebuka mata aja. Oke. Sebenarnya itu poin dasar sih ya. Kita lakukan aja dulu, gerak aja dulu. Berbicara hasil itu urusan nanti, seperti itu kalian ya. Yang Rian lakukan seperti itu ya. Yan, sorry. Dirimu sendiri nih berapa saudara sih Yan? 3 bang. Rian anak pertama ya? Iya pertama bang. Oke. Dan Rian sendiri rantau ya jatuhnya? Iya merantau. Oke, dari rantau. baru. Dari baru ya. Kalau ngomongin dari konten nih Yan, balik lagi nih Yan. Dirimu sempet nih kita ngeliat nih yang lagi viral nih. Seputar dari marketplace guru ya. Oke, itu lagi Instagram ya. Iya, ini kan belum lama juga nih yang postingan dari Rian sendiri ya. Nah, kalau berbicara seputar dari marketplace guru, karena kan yang seperti kita tahu ya marketplace itu kan ya yang seperti Rian sounding ya, itu tempat jual beli barang dan sebenarnya identitas dari guru itu sendiri sebenarnya tuh secara harfiah itu lebih besar banget yang pahlawan tanpa tanda jasa. Dan menurut Rian seperti apa ya? Oke, yang pertama menarik. Pertama gue pengen apresiasi dulu Pak Menteri kita. Karena keberaniannya itu nggak ada di menteri-menteri yang lain. Justru karena ada kayak gini ada perdebatan dan itu sehat untuk didebatkan lah selama nggak ada perpecahan atau apa namanya yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang mengkhawatirkan lah. Komentar gue yang hari ini adalah sebagai seseorang anak muda tentu melihat ini adalah sebagai aspek yang agak berbahaya secara penamaan dulu. Ini secara penamaan kayak marketplace tuh kayak kesannya ya guru sebagai barang untuk disebarluaskan kemana dipilih atau apa. Kan kita semua sepakat bahwa guru itu derajatnya tinggi lah. Karena dia memberikan cahaya ilmu yang bisa menerangi kita yang dari kegelapan jadi terang benderang. Kemudian narasi dengan nama yang seolah menjadikan guru sebagai barang dagangan tadi gak adil aja. Ngelihat perjuangan berat seorang guru di pelosok desa sampai kota mendidik seseorang yang jadi presiden, mendidik seseorang yang jadi menteri, mendidik seseorang yang hari ini jadi orang yang berguna bagi sekeliling. Itu kan peran guru. Tapi kalau disamakan sebagai barang dan segala macam ya mengkhawatirkan bang. Saya malah sepakat kalau yang disamakan barang tuh kayak pejabat aja. Kita bisa milih ya kan. Pejabat yang kita pengen. Ini lagi flash sale. Iya lagi flash sale, affiliate gitu-gitu kan. Yang mending pejabat aja sekalian. Kita bisa milih yang mana nggak ada track recordnya, korupsi atau arogan dan segala macam. Tapi kalau guru kayak kesannya kan ini banget gitu ya. Mungkin ya tadi banyak sekali mungkin udah komentar-komentar yang masuk. Dan sampai sejauh ini pun konsep tentang pendidikan di Indonesia itu kan udah ada banyak yang komentarin juga ya bang. Sampai hari ini kayak kita atau bahkan para terdidik tuh kayak masih dididik untuk bekerja. Jadi kayak ini juga komentar saya juga sih selain marketplace guru kayak setelah kuliah, setelah sekolah dan segala macam kita selalu dididik untuk
bekerja di sini, bekerja di sana, jadi PNS atau apa. Tapi kita nggak pernah ditanya tuh, kesukaan kita apa sih? Gua bisanya apa sih? Ini kayak sampai SD lah, nggak ada pernah kayak gitu SD, SMP, SMA atau apa. Tapi cenderung memang udah diplotin dari awal. Ketika lu gak jago di matematika, ya udah, lu gak jago. Gak ada kesempatan lu yang jago olahraga tuh bisa seimbang sama mereka. Padahal kan enggak. Gimana caranya tuh murid atau yang terdidik tuh setara sebenarnya. Oke. Dan bisa ya. Ya, karena potensi kita tuh masing-masing unik. Banyak fasilitas yang beda-beda tuh di situ. Jadi ya kalau misalnya benar-benar ngenilai si monyet ini cuma manjat, ya monyet doang yang bakal kumlot gitu, si gajah nggak akan kumlot. Jadi ya lagi-lagi yang pengen saya bilang, keseragaman ini yang berbahaya ketika menganggap bahwa lagi-lagi murid terdidik itu kayak cuma sekedar angka aja, objek aja, tapi nggak benar-benar ditanya perasaannya. Lu benar-benar ditanya keahliannya apa, kemudian mencoba hal-hal yang baru tentang itu. Jadi ini yang agak miss sekarang. Makanya kritiknya Paulo Freire itu tentang pendidikan gaya kolonial, kemudian gaya untuk pekerja segala macam masih relevan lah sampai hari ini, Bang. Pendidikan gaya bank di mana kayak hari ini tuh kita cuma dikasih diterangin materi lah, tapi kayak cuma kayak nabung aja. Dosen, guru nabung ke kita, nabung. Tapi nggak ada yang balik gitu, nggak ada respon balik. Nggak ada reasoning, nggak ada perdebatan. Kita juga malu angkat tangan soalnya nggak ada yang munculin stimulus itu. Nah ini yang terjadi di pendidikan kita, apalagi kayak ditambah dengan sebutan marketplace tadi gitu. Itu tambah menurut gua sebenarnya mencoreng nama guru sih. Oke. Relevansinya sendiri tuh sebenarnya kalau menurut dari dirimu sendiri tuh nggak terlalu ini ya, nggak nyambung atau seperti apa ya? Marketplace guru ini? Ya ini kan sebenarnya kalau ditelisik lagi ya, bagaimana guru atau para pendidik ini bisa ditempatkan di tempat yang semestinya. Tapi resikonya adalah sejauh mana kita bisa menjamin yang memilih itu benar-benar untuk sesuatu yang dibutuhkan gitu. Ya resikonya besar, Bang. Kayak ya dia bisa milih dari keluarganya aja, dia bisa milih sesuai yang diinginkan aja. Cuma kalau ini dibedah lagi menjadi sesuatu yang benar-benar harus melalui regulasi yang banyak kayak SOP gitu, ya mungkin ini bagus gitu. Tapi kalau nggak ada detail tentang itu ya agak bahaya nih. Jadi kayak ya orang-orang yang bakal mengajar di salah satu sekolah itu ya bisa aja yang penting relasi dan juga bisa terjadi kesenjangan juga ya nantinya ya. Nah itu dia. Oke, itu yang agak bahaya ya.